Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi bersama saya di Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan narasumber. Assalamualaikum Teh Aulia, sehat? Waalaikumsalam, sehat Alhamdulillah alhamdulillah. sehat ya. Iya. Nah, perkenalkan pemirsa di rumah, ini adalah Teh Aulia kesehariannya sebagai mahasiswi ya Betul. di mahasiswa. Unsap ya, di Unsap seperti Ya. itu. Oke nih, Teh Aulia, ketika seseorang datang ke Aheng, podcast Aheng di Partipi ini, tentunya mereka membawa sebuah cerita tentang misteri tentang yang Aheng nih. Iya. Nah, sekarang Teh Aulia sudah di sini. Mungkin ada cerita yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah. Apa tuh? Pastinya ada. Apa tuh? Boleh. Oke. Yang pertama mungkin dari pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau kalau mengaitkan dengan hal misteri itu ya Pak, sebelumnya itu pertama kali yang berhubungan dengan mistis mungkin ya, Yeah. saya itu merasakannya sensitif dengan hal-hal mistis seperti itu di kursi SMP. Di SMP. Iya, di SMP di tahun 2018 ketika mengikuti sebuah kegiatan gitu. Nah, itu kan kemah gitu ya, Pak, kemah. Nah, di situ saya belum pernah punya pengalaman melihat melihat hal-hal mistis lah ya. Itu belum pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi ketika mengikuti kemah tersebut malam-malam gitu ya, sedang ya biasalah ya kalau kemah tuh kan jalan-jalan gitu. Nah, itu dekat perkemahan itu ada salah satu pohon-pohon gitu ya, daun-daun gitu, lumayan rimbun sekali gitu ya. Nah, di situ saya melihat ada sosok gitu, sosoknya itu terlihatnya itu seperti wajahnya tuh luka-luka tapi dipenuhi dengan daun-daun gitu. Luka-luka Iya, dipenuhi dengan daun-daun. iya, jadi mukanya tuh luka-luka gitu, jadi gak terlalu jelas lah ya Pak. Tapi setelah saya lihat beberapa kali dan masih ada di situ gitu, dan pas ketika saya balik ke tenda saya baru sadar gitu ternyata, oh itu kayaknya bukan manusia deh gitu. Karena ketika saya pulang ke kemah pun saya langsung diam di situ tuh, langsung ditanya gitu ya oleh teman-teman saya juga, kenapa gitu. Nah, di situ saya langsung nangis dan perasaan saya tuh benar-benar panik, deg-degan, nangis di situ. Nah, setelah itu akhirnya sama teman-teman itu ya baca Quran bareng-bareng, itu ngaji. Nah, itu sih pengalaman pertama saya ketika mengalami hal-hal mistis dari Pertama situ. kali melihat Iya, ya. betul, pertama kali melihat gitu. Oke. Itu kan waktu pertama kali melihat ya. Ya. Itu hari pertama camping acara atau pas mau beres? Campingnya itu 5 hari. 5 hari. 5 hari. Oke, itu hari keberapa, malam keberapa? Kalau tidak salah sih itu di malam ketiga deh. Malam ketiga. Iya, karena lumayan ya Pak, di malam ketiga itu banyak kegiatan yang memang bolak-balik gitu, yang nggak di kemah terus. Jadi bolak-balik kan dari dari tempat kemah ke tempat acara lapang utama itu lumayan jauh. Nah, jadi kita harus bolak-balik jalan. Nah, itu sih pas hari ketiga. Pas hari ketiga. Tapi gitu. waktu itu dilanjut kemahnya atau pulang? Dilanjut. Oh, dilanjut, luar biasa. Alhamdulillahnya setelah itu juga saya lebih tidak ada hal-hal lagi yang mistis gitu ya Pak. Dari setelah kejadian gitu, dan teman-teman saya juga jadi lebih peka gitu. Awas kalau ada apa-apa gitu, jangan kemana-mana sendiri, jadi selalu bareng-bareng gitu. Dan alhamdulillahnya juga nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Nah, setelah pengalaman pertama melihat sosok yang aneh yang tadi ya di tempat kemah seperti itu, masih berlanjut gak? Ada lagi yang aneh gak setelah itu? Kalau setelah itu sih mungkin tidak ada ya Pak. Maksudnya dari jarak waktu pas setelah kemah itu belum ada. Cuma pas saya ada acara kemah lagi ya Pak, kebetulan gitu, tapi dilaksanakannya di sekolah. Itu masih SMP. Masih SMP. Ya, cuma waktu itu saya sudah naik kelas gitu ya Pak. Nah, di situ tuh saya kesurupan. Iya, tapi tentunya sebelumnya juga saya melihat salah satu sosok itu di sekolah. Saya tuh pertama melihat sosok. Jadi kan di sekolah saya tuh di sini ada lapangan, terus ada bangunan di tingkat ya Pak, di sini. Nah, di sebelah sini tuh ada pojok, di situ tuh emang gelap gitu ruangannya, dan konon katanya gitu di bawah itu kan ada WC. Nah, di WC-nya itu banyak yang bilang ada sosok perempuan gitu. Ada pokoknya sosok perempuan yang emang tanya sih galak, tapi
pada saat itu saya tidak melihat sosok perempuan itu, Pak. Iya. Nah, jadi saya itu pada saat itu melihat apa ya, sosok perempuan tapi penari, jadi pakaiannya itu pakaian tari gitu di pojok, pokoknya di pojok atas gitu. Di situ saya ngeliat itu. Nah, di situ saya kayak langsung refleks, astagfirullah gitu ya Pak, karena ya apa gitu, kok mau ngapain di sana gelap-gelap gitu ya Pak. Nah, setelah itu mungkin ya ke distract juga mungkin ya, karena saya ngeliat gitu. Terus teman-teman saya juga lumayan sompral gitu pada saat itu ya, anak-anak SMP lah, nakal gitu ya Pak. Nah, di situ saya lagi ngobrol sama teman-teman saya, tiba-tiba nggak tahu kenapa ya Pak, saya tuh di situ ngerasa kayak panas dingin, kayak nggak karuan gitu lah ya. Pada saat itu tuh pingsan gitu, pingsan. Teman saya bilangnya pingsan, katanya kamu tuh pingsan gitu. Setelah pingsan sudah gitu saya dibawa lah, nggak dibawa sih di situ, tapi misalnya di pinggir gitu ya, karena ya ada sesuatu gitu yang nggak bisa diinin. Jadi saya di kepinggirin gitu, terus di situ saya nangis, katanya ngejerit, terus pokoknya ngamuk-ngamuk katanya gitu. Terus teman saya bilang juga jari kaki saya dipencet gitu juga, katanya nggak ngerasain apa-apa gitu saya bilang. Terus katanya iya kesurupan gitu, dan katanya ya kata yang adalah guru di situ itu katanya ada yang ngikutin, yang katanya sih sosok yang tadi ya gitu. Karena ya memang di sekolah saya itu terkenal emang mistis sih Pak, dan saya juga nggak pada saat hari itu gitu ya, beberapa kali juga pernah melihat memang ada gitu. Tapi sebelum kemasukan yang tadi, hari-hari sebelumnya biasa kalau melihat mah nggak ada? Enggak, bahkan kayak ya biasa aja gitu Pak. Berarti setahun setelah yang pertama itu baru kali itu? Iya, jadi enggak terus-terusan bisa setelah kejadian itu tuh terus-terusan bisa lihat gitu, enggak Pak. Jadi enggak tahu juga ya saya kenapa gitu, tapi enggak sesering itu gitu. Berarti kedua yang pas mau camping lagi di sekolah, tapi itu ya? Iya, di sekolah itu. Oke. Camping ketiga nggak ada? Enggak. Kalau ini sih yang selanjutnya. Kirain camping ketiga gitu lagi, enggak? Ya, Pak, aman. Nah, setelah itu apa deh? Setelah di sekolah? Setelah di sekolah ya masih pas saya SMA juga saya pernah ngalamin sih Pak. SMA. Cuma bukan kesurupan, tapi lebih ke melihat sosok gitu. Sosoknya itu kebanyakan yang saya lihat perempuan ya Pak. Di sekolah saya itu emang terkenal sama si dulunya itu katanya bekas kuburan, dan emang pada kenyataannya pun dekat dengan kuburan gitu. Di si letak sekolah saya ini. Nah, banyak juga teman-teman saya yang memang sering kesurupan gitu ya Pak. Bahkan pernah ada juga kesurupan massal, cuma nggak terlalu banyak ya, 3 orang, 4, 5 orangan lah. Cuma pada hari tersebut gitu, dan kebetulan banget gitu ya Pak, pada hari tersebut tuh si teman-teman saya ini kesurupan. Nah, waktu itu kan dulu tuh ada pengayaan ya Pak, pengayaan kan pulangnya suka sore. Nah, itu tuh saya kelasnya tuh suka di atas, ada lah ya pokoknya ruangan di atas di situ. Nah, pulangnya tuh suka sore gitu lah, menjelang maghrib, sebelum maghrib itu kan ya emang suasananya kan agak beda ya Pak, kalau lagi sebelum maghrib, pakai maghrib kayak gitu tuh suasananya beda. Nah, itu tuh di situ saya sama teman-teman saya, ada lah ya WC gitu di pojok kelas saya di sana. Itu saya melihat sosok perempuan lagi diem di situ, tapi yang saya lihat tuh perempuannya tuh cantik gitu. Oh, jadi hantu-hantu itu tidak semuanya menyembunyikan wajahnya, enggak ya? Ada juga yang menampakkan wajahnya juga. Ada yang memang yang nggak tahu siapa, cuma ya waktu pada saat itu saya lihatnya ya cantik gitu kelihatannya gitu. Oke. Tapi itu berkomunikasi nggak? Enggak. Dia ngelihat juga ke awal matanya gitu misalkan. Iya. Ngelirik juga. Kontak gitu, tapi saya kayak karena saya takut ya Pak, orangnya takut juga, jadi kayak langsung ayo pulang gitu ke teman saya juga. Karena ngeh juga mungkin ya itu bukan manusia ya. Iya, soalnya ya ngapain gitu udah di pojok sendirian gitu. Soalnya beda sih dari orang-orang gitu pada umumnya, manusia pada umumnya. Oke. Itu ketika SMA. Nah, semakin kesini kan sekarang kuliah nih, kepekaan dari Aulia ini gimana nih? Malah semakin sering nggak kalau sekarang? Sering sensitif. Semakin sensitif. Saya kan di rumah juga, bahkan saya sekarang gitu ya Pak, sekarang saya jarang tidur sendirian karena memang penakut sekali, karena ada satu kejadian yang memang membuat saya tuh sampai sekarang masih merasa ketakutan gitu dengan kejadian itu. Nah, kalau
semakin kesini juga saya semakin sensitif. Nah saya pernah kalau ini sampai saya ada komunikasi gitu ya Pak sama si ini gitu. Jadi di depan rumah saya itu ada rumah kosong. Ya pokoknya ada sebuah rumah kosong yang memang udah lama nggak diisi. Nah rumahnya itu kalau diisi ya penghuninya itu ya nggak lama tinggalnya gitu, ada pindah pokoknya ada aja gitu dari airnya lah atau dari sebagainya. Nah pada saat itu saya pernah melihat salah satu perempuan gitu ya Pak di lantai atas itu, di situ perempuan berdiri tuh, saya lihatnya tuh kayak bukan orang sini apa maksudnya kayak bukan orang asing ya, orang asing, cantik sekali gitu ya, dan ya memang suka senyum gitu ya, nggak tahu kenapa ya Pak, kalau saya lihat tuh dia suka senyum gitu, kayak mau kenapa ini gitu kan, saya juga terheran kenapa ini senyum gitu. Nah setelah itu tuh kirain saya ya Pak, kirain saya tuh saya ngelihatnya pada saat hari tersebut aja, ternyata di hari di hari kemudian harinya gitu saya juga sering ngelihat dia tuh ada di situ dan diamnya tuh pokoknya di deket pintu diem aja di situ nggak kemana-mana. Nah tapi pada saat suatu hari gitu ya, suatu hari ada momen di mana saya tuh nggak ngelihat dia. Ya jadi kayak saya ngomong dong kayak dalam hati, ya kemana nih, nggak ada gitu kan, biasanya suka diem di situ gitu, tapi ya nggak setiap hari juga saya lihat, cuma kadang-kadang ada di situ gitu. Nah pas besoknya itu ada tiba-tiba ya malam-malam pas saya, pokoknya kan saya suka keluar rumah ya Pak, ayo ngambil anduk lah atau apa, itu ada dia, tapi menunjukkannya itu sosoknya tidak yang kelihatan cantik anggun gitu, itu malah kayak serem banget. Oh berubah? Iya, nggak tahu ya, pokoknya luka-luka gitu deh Pak dari mukanya, terus apa ya, matanya tuh kayak melotot gitu. Tapi saya nggak ngerti dia tuh kayak mau ngomong, tapi saya nggak ngerti gitu. Tapi dia tuh ngomong apa. Tapi ngeh nggak bahwa itu tuh sosok yang kemarin atau yang karena yang sama? Iya karena apa ya, yang nggak tahu ya, perasaan aku tuh wah itu dia tapi kenapa gitu, si bentukannya tuh kayak gitu. Tapi berubah mungkin ya bentukannya. Dan saya juga heran gitu kenapa bisa berubah seperti itu, dan saya juga ngerasa bahwa dia tuh seperti mau bicara sesuatu tapi saya tuh nggak ngerti gitu, dan nggak tahu gitu dia juga mau ngomong apa gitu. Itu sih yang saya rasakan tuh ketika di rumah itu. Sudah lumayan lama sih, kalau sekarang alhamdulillah juga udah nggak ada, saya juga nggak tahu ya Pak kemana gitu. Cuma nggak ada sosok yang tadi itu. Iya sosok yang tadi itu yang nggak ada sekarang, bener-bener ada sih namanya ya tapi nggak saya spill gitu. Maaf. Itu tahu namanya dari siapa? Dari dia sendiri? Tahu, adalah namanya gitu, saya sebutnya itu karena emang nggak yang nyebutin namanya dia atau dari mana? Saya sih. Oh jadi ngasih nama. Ya, tapi dia tuh kayak ya, kalau misalnya saya sebut ini mah ini gitu istilahnya, saya nggak menyebutkan sosok setannya gitu ya ini gitu, saya nyebutinnya ini mah ini gitu namanya, tapi jadinya tuh kayak seneng gitu ya Pak kalau misalnya saya sebutin nama itu dalam hati gitu sih. Oke. Jadi Aul memberi nama itulah kepada sosok tersebut ya. Iya, saya juga ngobrol ya sama orang tua saya gitu, mereka juga kaget karena mereka juga nggak lihat sosok itu gitu. Tapi pernah juga mama gitu ya, mama tuh peka gitu, ada gitu, waktu itu mama ngeliat gitu, cuma bukan di situ, malah kan kalau saya lihatnya biasanya dia suka diam di situ ya. Nah kalau mama saya tuh ngelihatnya bukan di situ. Beda titik lah. Ya cuma masih rumah. Oke, dari SMP, SMA, kemudian yang tadi itu kalau yang tadi di rumah itu sejak kapan? Sebelum kuliah sih Pak. Sebelum kuliah SMA-an lah gitu ya. Ya SMA. Iya. Nah itu sangat menarik ya. Kalau misalkan kita bisa ngelihat sosok-sosok itu, sempat kaget nggak? Kaget pas sih. pertama. Kalau sekarang juga? Kalau sekarang tuh biasanya suka kaget, tapi kalau misalnya hantu-hantu yang memang biasanya saya lihat gitu ya, perempuan itu sebenarnya saya nggak, ya udahlah gitu, yang penting dia nggak ngeganggu, tapi kaget mah ada. Kaget mah adanya ruas ya. Pernah keliru nggak Mas Sunante? Oh ini mah bukan manusia tapi seperti manusia, pernah keliru nggak? Sebenarnya pernah sih, cuma kalau misalnya ya seperti yang tadi saya ceritakan itu saya nggak keliru, karena ya ada sesuatu yang membedakan gitu, dari auranya pun saya ngerasa gitu ya Pak, auranya itu beda gitu, karena ya
dipikir aja gitu ya ngapain gitu ada Iya, ya di gitu, tempat-tempat situ. tertentu, iya. Gitu. Karena yang saya tahu juga yang tadi saya ceritakan bahwa ya, di rumah itu tuh kosong udah lama. Nah, itu kan cerita pengalaman Aulia ketika Ya, melihat yang seperti itu, betul. sosok-sosok yang seperti itu. Yang notabene mungkin tidak terlalu mengganggu ya, tidak Iya, terlalu mengganggu lah, tidak. kita katakan seperti itu. Betul. Nah, ada nggak yang sampai mengganggu pikiran, fisik, itu ada nggak yang kayak gitu? Ada. Oh, ada. Ada, tapi itu apa ya? Saya tidak melihat sosoknya, cuma dari adalah kerabat saya gitu ya Pak, itu dia merasakan gitu. Jadi kejadiannya itu menimpa kerabat saya. Nah, itu tuh ceritanya adalah ya satu kejadian gitu di mana yang memang kejadian tersebut tuh membuat kerabat saya ini terheran-heran gitu ya Pak, terheran-heran karena ya kenapa gitu bisa terjadi seperti itu. Jadi kejadiannya itu adalah mengisahkan sebuah pesugihan gitu ya Pak, katanya ada diisukan gitu ya, diisukan di daerah tertentu, katanya sih daerah tertentu tuh ada orang yang pesugihan. Nah, kerabat saya ini kebetulan punya kelebihan gitu, bisa ya mengobati gitulah ya Pak. Saya juga kurang tahu, cuma ya dia bilang memang dia punya kelebihan gitu. Nah, si orang yang diisukan punya pesugihan ini, dia tuh katanya mengalami sebuah insiden gitu yang membuat dirinya itu ya sakit gitulah ya Pak, jatuh sakit gitu. Nah, pada saat itu dia meminta kerabat saya untuk ya mengobati lah gitu, cek gitu saya tuh kenapa sebenarnya gitu. Nah, diperiksa oleh kerabat saya, diobati. Nah, dia bilang setelah beberapa minggu tuh dia lumayan, alhamdulillahnya tuh katanya baikan. Nah, baikan setelah itu kan ya dikasih reward lah gitu ya, kalau gaulnya sekarang tuh kasih reward gitu ya kerabat saya gitu. Nah, ternyata setelah jalan beberapa bulan gitu, alhamdulillahnya tuh dia udah bisa aktivitas lagi gitu. Sembuh lah ya? Iya, sembuh, bener-bener udah ya nggak apa-apa gitu. Yang tadinya dia ada sakit gitu, dia udah sehat. Nah, dikasih lah gitu ya reward kerabat saya ini. Nah, kemudian si rewardnya itu dikasih lah oleh si kerabat saya ini ke ya saudara-saudaranya gitu. Nah, ini buat kamu gitu, barang lah ya, dikasih barang gitu. Nah, sebenarnya kan dicek dulu ya Pak, mungkin sama si kerabat saya ini ya, karena dia taunya bahwa si orang ini tuh ya ada sesuatu ada gitu isu ya. lah. Ya, ada isu. Katanya oh aman katanya gitu. Ini buat kamu tapi jangan dulu dipakai gitu. Nah, dari beberapa hari setelah itu ternyata kerabat saya itu mengalami hal-hal aneh. Hal-hal anehnya itu seperti di rumahnya itu terdengar ada suara hewan yang kalau misalnya pesugihan ya Pak, ada hewan yang seperti itu. Ya apa ya? Ya ada suara lah pokoknya suara hewan gitu. Terus sama kerabat saya dicek itu ternyata tidak ada apa-apa di rumahnya. Terus sempat ada juga yang ngetuk-ngetuk pintu itu malam-malam, dan setelah dicek juga yang ada apa-apa. Terus yang paling parahnya itu mengganggunya itu ya kan kalau misalnya malam-malam waktunya tidur istirahat gitu ya Pak. Kerabat saya juga tinggalnya tidak sendirian gitu ya, dengan ada saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu tuh seperti ada suara kayak ada yang lari gerubuk-gerubuk gitu di genteng. Di genteng di atas. Ya, cuma yang membedakan itu kenapa? Kan biasanya mungkin tikus, kucing, tapi kan kalau misalnya tikus sama kucing pasti ya beda lah ya pas gerubuk-gerubuknya. Kalau ini tuh kayak gebruk-gebruk ngetok-ngetok gitu, cuma benar-benar brutal banget gitu, yang pokoknya brutal banget lah kotak-kotaknya itu. Nah, setelah itu di kemudian harinya gitu ternyata dialami juga oleh si saudaranya. Nah, saudaranya ini, saudara dari kerabat saya yang ini, dia tuh bilang kalau misalnya dia diganggu, katanya ada yang ya sama gitu kasusnya, ada yang ngegerubuk di genteng. Terus yang paling parahnya itu ketika dia lagi tidur katanya ada suara kayak ketok-ketok gitu. Ketok-ketoknya tuh benar-benar kerasa deket banget, tapi yang nggak ada apa-apa. Setelah dicek kan kalau misalnya gitu ya takut ya Pak, saudara kerabat sayanya itu mungkin dia tinggalnya sendirian gitu. Nah, itu tuh mengganggu. Nah, setelah dicek takutnya maling gitu ya, mungkin kalau malam-malam apalagi suaranya kutuk-kutuk gitu keras. Setelah dicek yang ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Dan setelah itu kata kerabat saya ini
katanya udah barangnya yang dikasih ini jangan dipakai gitu. Oh berarti udah mulai enggak mungkin dari Iya, barang itu. betul, karena katanya sih ada yang bilang gitu, katanya janganlah gitu, buang aja gitu si barangnya, diamankan lah akhirnya barangnya. Pada saat itu ya alhamdulillahnya itu nggak ada apa-apa lagi. Oh langsung gak ada apa-apa setelah barang yang tadi dibuang. Iya betul, sebenarnya saya juga merasa aneh ya kok bisa seperti itu, tapi itu tuh nyata gitu loh, Nyata ada ya? Iya. Oke, bahkan sampai si suara yang disinyalir orang tersebut ke pesugihannya jenis suaranya emang hewan tersebut Iya, gitu ya. betul, dan katanya terdengarnya tuh sangat jelas. Terus berarti itu udah deket ya. Iya, iya dekat sekali. Apalagi ya Pak, yang mengganggunya itu bikin apa ya, si saudara dari kerabat saya itu traumanya itu sampai sekarang. Trauma ya, dia mungkin penakut entah gimana gitu, dia tuh trauma sampai sekarang tuh dia nggak bisa sendirian lagi, terus kalau malam-malam katanya sih pikirannya itu suka kemana-mana. Itu kan mengganggu banget ya Pak. Iya. Dan ya itu Berarti sih itu agak dampak. lama berarti si barang tersebut disimpan, terus gangguan-gangguan itu agak lumayan lama juga. Sebenarnya nggak terlalu lama. Oh, nggak terlalu sih, Pak. lama? Iya nggak terlalu. Iya beberapa hari lah, kayaknya semingguan lebih mah ada sih. Tapi lumayan ya. Ya. Terornya gitu. Iya betul. Dan ya parah banget sih itu. Oke. Sangat menarik sekali Iya. Teh Aulia. Cuma sayang nih kita dibatasi oleh waktu. Wah. Jadi mudah-mudahan apa yang Teh Aulia ceritakan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah tentunya. Betul sekali. Barangkali ada sama misalkan gangguan-gangguan yang seperti itu, ya silahkan turuti yang tadi saja mungkin. Ada barang yang aneh dibuang ya Teh Aulia. Mungkin apa ya, lebih ke kalau misalnya kita ada apa ya, ada yang mengganggu gitu ya, sesuatu hal yang mistis, ya kita baca doa aja sih. Baca doa itu sih intinya, baca doa ya. Baca doa, dan ya percaya nggak akan ada apa-apa kok gitu. Jangan sompral juga sih, nitip gitu ya. Nah, jangan sompral nitip Betul. untuk pemirsa di rumah. Oke, Teh Aulia hatur nuhun. Sekali lagi sehat selalu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Iya. Oke. Terima kasih. Silahkan mungkin sudah ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Oke, untuk pemirsa di rumah mungkin terima kasih telah menyaksikan podcast Aheng ini. Podcast mungkin Aheng. ya, betul, untuk kalian semua yang mungkin merasakan hal-hal yang sama seperti saya. Ya jangan takut lah ya, yang penting itu berdoa dan jangan sompral. Berdoa dan jangan sompral. Terima kasih. Itu saja pemirsa Parti P25. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.